Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu urusan hati. Tapi ketika cinta harus berakhir, ada satu hal yang sering jadi sumber pertanyaan, bahkan pertengkaran, yaitu harta. Siapa berhak atas rumah yang dibangun bersama? Tabungan di bank, kendaraan, atau bahkan rice cooker yang setiap hari dipakai. Hari ini Joko ID akan mengupas rahasia di balik harta gono gini. Bukan sekadar cerita tentang pembagian harta ketika pasangan berpisah, tapi juga aturan jelas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dalam kompilasi hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Karena di balik tumpukan dokumen dan pasal hukum, ada pesan penting. Cinta boleh usai, tapi keadilan dalam pembagian harta tidak boleh hilang. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita mulai. Kalau kita bicara harta gono gini, pertanyaannya sederhana. Harta siapa? Untuk siapa? Di Indonesia, jawabannya sudah jelas tertulis di Undang-Undang Perkawinan Pasal 35. Begini aturannya. Harta yang diperoleh selama perkawinan, apapun bentuknya, mau rumah, mobil, tabungan, atau bisnis, itu disebut harta bersama. Sementara harta yang sudah ada sebelum menikah, atau harta yang didapat lewat hadiah dan warisan, itu disebut harta bawaan. Harta ini tetap menjadi milik pribadi, kecuali kalau ada perjanjian lain. Nah, untuk mengelola harta bersama, undang-undang bilang, suami dan istri harus sepakat. Nggak bisa asal jual, asal gadai, atau asal hibahkan tanpa persetujuan pasangan. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Dan kalau perkawinan berakhir, entah karena perceraian atau karena salah satu meninggal, pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing, agama, adat, atau peraturan lain yang berlaku. Pasal 37. Di ranah hukum Islam, yang jadi pedoman di pengadilan agama adalah kompilasi hukum Islam, pasal 85 sampai 97. Di sana ditegaskan, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, meski dikelola salah satu pihak. Bahkan, di pasal 97 disebutkan, janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi, rahasianya sederhana. Harta gono gini bukan soal nama siapa yang tertera di sertifikat, tapi kapan dan dari mana harta itu diperoleh. Kalau harta datang di masa perkawinan, besar kemungkinan statusnya adalah harta bersama. Cinta mungkin urusan hati, tapi begitu bicara harta, hukumlah yang bicara. Kalau dalam hukum negara kita sudah jelas bicara soal harta bersama, bagaimana dengan Islam? Ternyata, Islam pun sangat detail mengatur tentang hak, nafkah, dan hasil usaha dalam rumah tangga. Pertama, mari kita buka Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 32. Allah berfirman, bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya apa? Usaha masing-masing dihargai. Tidak ada yang dianggap remeh. Baik suami yang mencari nafkah maupun istri yang ikut berkontribusi, entah di ranah publik atau di rumah. Kedua, soal nafkah. Ada kisah menarik dari seorang perempuan bernama Hindun binti Utbah. Ia datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya, Abu Sufyan, pelit dan tidak memberi nafkah yang cukup. Nabi menjawab singkat tapi tegas, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang wajar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan seorang istri punya hak yang jelas atas nafkah dan anak-anak punya hak atas biaya hidup yang layak. Ketiga, jangan lupa soal warisan. Dalam surah An-Nisa ayat 7, Allah menegaskan, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan itu, baik sedikit maupun banyak. Ayat ini menjadi revolusi pada zamannya, karena perempuan diberi hak waris yang sebelumnya diabaikan. Tapi, penting dicatat, harta warisan itu beda dengan harta bersama. Warisan adalah hak individu yang masuk kategori harta bawaan, bukan otomatis jadi harta gono gini. Jadi, dari perspektif Islam, pesan utamanya jelas. Usaha tiap orang dihargai. Nafkah itu kewajiban suami,
hak istri dan anak. Warisan adalah hak individu, bukan harta bersama. Dengan kata lain, Islam bukan hanya bicara soal pembagian harta ketika berpisah, tapi sejak awal sudah memberi rambu-rambu agar rumah tangga berjalan adil dalam hal keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Mitos versus fakta soal harta gono gini. Biar nggak salah kaprah, yuk kita bedah satu-satu. Mitos pertama, semua yang dibeli setelah menikah otomatis dibagi rata 50/50. Faktanya, benar bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan masuk kategori harta bersama. Tapi, cara membaginya saat terjadi perceraian tidak otomatis selalu setengah-setengah, melainkan mengikuti hukum yang berlaku. Di peradilan agama, memang kompilasi hukum Islam pasal 97 sering jadi acuan. Janda atau duda yang bercerai berhak masing-masing setengah. Tapi ini bisa berubah kalau ada perjanjian perkawinan atau kondisi khusus. Mitos kedua, kalau sertifikat rumah atas nama suami, berarti rumah itu milik suami. Faktanya, status hukum tidak ditentukan dari nama yang tercatat di sertifikat, tapi dari asal-usul dana dan kapan harta itu diperoleh. Kalau rumah itu dibeli setelah menikah dengan uang bersama, maka ia tetap masuk kategori harta bersama, walau hanya ada satu nama di sertifikat. Mitos ketiga, ibu rumah tangga tidak punya hak atas harta bersama karena tidak menghasilkan uang. Faktanya, kontribusi seorang istri dalam mengurus rumah tangga, mendukung suami, dan membesarkan anak dianggap bagian dari usaha membentuk harta bersama. Banyak putusan pengadilan agama yang menegaskan bahwa istri tetap berhak atas harta bersama meskipun tidak bekerja di luar rumah. Jadi, hati-hati dengan mitos. Karena pada akhirnya, hukum, baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, melihat kapan harta diperoleh dan bagaimana kontribusi kedua belah pihak, bukan sekadar siapa yang bekerja, siapa yang tercatat namanya, atau siapa yang memegang uang. Kalau cuma percaya mitos, bisa-bisa kita keliru besar. Kalau paham fakta, kita bisa lebih tenang mengelola dan melindungi harta keluarga. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus yang sering muncul. Seorang pria membeli rumah sebelum menikah. Secara hukum, rumah itu termasuk harta bawaan, jadi hak penuh miliknya. Beberapa tahun kemudian, setelah menikah, rumah itu direnovasi besar-besaran. Dananya dari mana? Bukan dari kantong pribadi, tapi dari uang bersama, hasil jerih payah suami dan istri selama perkawinan. Nah, disinilah muncul pertanyaan, apakah rumah itu otomatis jadi harta gono gini? Jawabannya, tidak otomatis. Rumah tetap dihitung sebagai harta bawaan milik suami karena dibeli sebelum menikah. Tapi, ada nilai tambah dari renovasi yang didanai bersama. Nilai renovasi itu bisa diakui sebagai bagian dari harta bersama. Artinya, ketika terjadi perceraian, pengadilan bisa memutuskan adanya kompensasi proporsional bagi istri. Misalnya, rumah tetap milik suami, tapi biaya renovasi yang berasal dari harta bersama diperhitungkan dan dibagi sesuai ketentuan. Inilah contoh pentingnya memahami bahwa hukum tidak melihat harta secara hitam putih. Yang dilihat adalah asal-usul harta dan kontribusi selama perkawinan. Makanya, jangan alergi dengan pencatatan. Simpan bukti renovasi, catat sumber dana, dan pastikan ada transparansi. Bukan berarti tidak percaya pasangan, tapi demi keadilan di kemudian hari. Karena kalau cinta bisa pudar, setidaknya bukti pengeluaran jangan ikut hilang. Sekarang kita bahas contoh lain yang tak kalah sering muncul. Bisnis dari modal warisan. Bayangkan, seorang istri mendapat warisan berupa sejumlah uang dari orang tuanya. Secara hukum, uang warisan itu adalah harta bawaan, artinya milik pribadi istri. Namun, uang itu kemudian dipakai sebagai modal untuk membuka bisnis, katakanlah toko pakaian yang dikelola bersama dengan suami setelah menikah. Pertanyaannya, apakah bisnis itu masuk harta gono gini? Jawabannya, ada dua sisi. Modal awalnya tetap milik pribadi istri karena berasal dari warisan. Tetapi, laba atau keuntungan yang diperoleh selama perkawinan, apalagi jika dikelola bersama, dihitung sebagai harta bersama. Dengan kata lain, dalam kasus perceraian, modal dasar bisa kembali ke istri sebagai harta bawaannya. Tapi, keuntungan bisnis yang muncul selama perkawinan akan dibagi menurut aturan harta gono gini.
Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan asal-usul modal dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Karena kalau tidak jelas, bisa timbul sengketa. Mana bagian warisan pribadi, mana bagian laba bersama. Jadi, rahasia agar aman adalah dua hal. Catat sumber dana dan pisahkan pencatatan keuangan pribadi dan bisnis. Kalau ini dilakukan, insya Allah pembagian harta jadi lebih adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena dalam rumah tangga, yang kita kejar bukan hanya laba bisnis, tapi juga kejelasan hak agar hubungan tetap sehat. Kalau dari contoh-contoh sebelumnya kita belajar soal rumah dan bisnis, rahasia terbesar agar harta gono gini tidak menimbulkan konflik ternyata sederhana, perjanjian dan transparansi. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan membuka ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, baik sebelum menikah atau pranikah, maupun setelah menikah atau asca nikah. Yang dijelaskan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian ini bisa mengatur bagaimana harta bawaan dan harta bersama dikelola, siapa yang berhak atas apa, dan bagaimana pembagiannya bila terjadi perceraian. Selain itu, transparansi dalam rumah tangga adalah kunci. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran besar. Simpan bukti pembelian aset penting. Dokumentasikan siapa yang menambah modal, siapa yang mengelola bisnis. Dengan cara ini, konflik bisa dicegah sebelum muncul. Tidak perlu curiga, cukup aturan jelas dan catatan rapi agar setiap pihak tahu hak dan kewajibannya. Ingat, cinta boleh saja fleksibel dan emosional, tapi urusan harta harus jelas dan adil. Perjanjian perkawinan dan pencatatan transparan adalah tameng terbaik agar perceraian tidak meninggalkan luka finansial yang berat. Karena rahasianya adalah bukan siapa yang punya, tapi siapa yang tercatat dan diakui secara hukum. Sekarang, mari kita simpulkan semua pembahasan tadi dengan checklist proteksi aset yang bisa diterapkan oleh setiap pasangan. Pertama, pisahkan rekening. Miliki rekening untuk kebutuhan operasional rumah tangga dan rekening pribadi atau investasi agar lebih jelas asal-usul dana. Kedua, catat asal dana. Setiap pembelian besar, renovasi, atau investasi harus tercatat, termasuk sumber dananya, apakah dari harta bawaan, warisan, atau harta bersama. Ketiga, simpan bukti. Faktur, mutasi bank, akta, atau kontrak usaha adalah bukti penting jika suatu saat perlu dibagi secara adil. Keempat, perjanjian perkawinan. Buat pranikah atau pasca nikah untuk mengatur pemisahan atau penyatuan harta sesuai kesepakatan bersama. Kelima, pahami hak dan kewajiban. Nafkah, warisan, dan kontribusi masing-masing pihak harus jelas. Ingat, dalam Islam usaha setiap orang dihargai. Quran Surat An-Nisa ayat 32, dan nafkah menjadi hak istri dan anak. Hadis Hindun binti Utbah. Dengan 5 langkah ini, konflik soal harta bisa diminimalkan. Transparansi dan pencatatan bukan soal mencurigai pasangan, tapi soal keadilan dan ketenangan bagi semua pihak. Akhir kata, ingat pesan utama. Cinta boleh usai, tapi keadilan dalam pembagian harta tidak boleh hilang. Harta gono gini bukan hanya tentang siapa yang punya, tapi juga tentang mengelola dan melindungi hak bersama secara bijak, sesuai hukum negara dan prinsip Islam. Semoga informasi ini membantu dan bisa menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengelola harta dengan adil tanpa drama yang tidak perlu. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Joko ID. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.